Tadi kita sudah saksikan pemirsa Gibran dan Selvi sudah melangsungkan janji suci pernikahan. Acara pernikahan dihelat menggunakan adat Jawa mulai dari lamaran 2 hari sebelumnya, midodareni sehari sebelumnya hingga resepsi yang diselenggarakan hari ini dan ngunduh mantu. Lantas bagaimana makna sesungguhnya yang terdapat dalam resepsi Gibran dan Selvi yang menggunakan adat Jawa ini? Nah, kita akan membahasnya bersama psikolog Felicitas Kaban, MPSI. Ini bukan hanya soal adat Jawa, tapi kita pengen melihat sosok Gibran itu seperti apa sih dari sudut psikologi. Karena selama ini kan kalau kita ngomongin soal Gibran, pertama kali dia muncul itu tampak sosok orang akan berpikir mentang-mentang anak presiden, nggak simpatik nggak gitu simpatik ya kan. Kalau ngelihat kan ngomong kan kayak sinis. Betul nggak seperti itu Mbak Felis waktu pertama kali melihat Gibran? Yang tampak pertama kali seperti itu. Iya, pandangan secara umum kaum awam pasti lihatnya begitu karena dia tidak senyum misalnya, atau pandangannya lebih ke atas gitu. Jadi kaum awam pasti akan bilang cenderungnya tidak empati atau tidak simpati gitu. Itu secara umum pasti akan kelihatan begitu. Siapapun kalau kita ketemu tidak senyum, pasti akan kita bilang, wah sombong nih, gitu, nggak ramah nih. Gitu. Apalagi kita sebagai orang-orang awam nih ngelihatnya, kebetulan dia anak presiden kan, pada akhirnya dihubungkan dengan atribut-atribut sosialnya. Anak presiden, sombong gitu kan. Sebenarnya bukan anak presiden juga banyak yang nggak senyum gitu. Dan banyak yang sombong. Banyak yang sombong. Kebetulan dia dipublish kemarin pas misalnya orang nomor 1 papanya, jadi semua media sorot ke dia dan akhirnya semua se-Indonesia jadi lihat muka dia yang tidak senyum itu gitu. Tapi kalau dari keilmuan Mbak Felis sendiri, ini apa sih yang sebenarnya sedang ditunjukkan oleh Gibran itu? Gestur-gestur ini menunjukkan simbol apa? Kaku atau? Dari tipe dia sih, aku belum pernah berinteraksi langsung ya, jadi belum pernah langsung yang face to face atau lihat berbicara begini. Tapi mungkin kepribadiannya atau memang dia terbiasa dengan begitu sejak kecil mungkin. Memang pembawaannya seperti itu, tidak semua orang supel kan. Ada tipe-tipe memang yang memang kaku atau yang tadi dibilang atau yang isi going, yang ketemu siapa aja bisa rame di mana aja. Itu memang tipe-tipe kepribadian kita bermacam-macam gitu. Gibran salah satunya masuk di kategori yang kurang supel mungkin dibandingkan yang begitu ketemu langsung rame, yang langsung hai apa kabar. Kalau Gibran tipenya lebih yang tidak aktif untuk berkomunikasi, kurang aktif gitu lah. Oke. Tapi kalau kita melihat pernikahan pada resepsi pernikahan tadi gitu ya, ya ada senyum gitu, tapi juga wajahnya memang kadang-kadang ekspresinya terbatas. Ekspresinya terbatas gitu. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan pada resepsi pernikahan ini yang sangat sederhana, itu juga atas permintaan Gibran, itu kan orang juga berpikir, oh ternyata mungkin persepsi kita selama ini juga kurang tepat gitu kan. Biasanya kan kalau orang sombong pasti dia langsung mewah gitu kan. Semuanya serba VIP gitu. Kembali lagi kita ke sifat dasarnya, bahwa tidak senyum atau kaku, cenderung kaku itu bukan berarti misalnya sombong. Kelihatan dari yang pestanya yang sederhana, permintaan Gibran, itu bisa jadi memang dia orangnya tidak mau dipublish gitu loh, tidak suka yang heboh-heboh. Jadi begitu ada media banyak, dia ekspresinya juga terbatas karena dia tidak terbiasa dengan publisitas, walaupun orang tuanya sudah menjadi public figure nomor 1 misalnya, tapi anaknya sifatnya memang tidak expose, tidak terbiasa tampil gitu, atau bahasanya tidak yang banci tampil gitu. Jadi untuk pernikahan juga dia requestnya yang sederhana gitu, karena dia memang tidak mau ribet untuk yang ribet-ribet lah gitu. Memang tipe dia cenderung ke situ. Tipenya seperti itu, namanya tipe apa itu, Mbak Felis? Kalau ada nggak istilahnya atau terminologinya dalam? Kalau awam bilangnya terbuka tertutup, introvert ekstrovert misalnya gitu ya. Dia tipenya yang cenderung tertutup gitu. Yang introvert itu ya? Bisa dibilang begitu. Oke. Sebenarnya kalau sikap introvert ini. Ini sebentar Jas, ini kita lihat. Ini pertama kali Gibran muncul. Oke, yang waktu papanya dilantik ya? Iya. Kita lihat bersama tuh. Ternyata sosok yang Iya, pada saat itu juga mungkin dia masih belum bisa menata kata-katanya secara hati-hati gitu kan, sehingga wartawan yang tidak mengerti bagaimana cara berkomunikasinya, ini sering kemudian memelintir gitu menjadi satu pemberitaan lagi. Nah ini sebenarnya
mau tidak mau keluarga presiden ini suka tidak suka itu kan harus mulai mengerti juga bagaimana berkomunikasi. Kita bandingkan sekarang. Ya. Ini habis walaupun tidak banyak berubah ya maksudnya, dan memang ini momennya menyenangkan ya mungkin. Jadi ada perubahan sedikit dalam ekspresi wajahnya. Dan di sini dia nggak perlu ngomong apa-apa sebetulnya. Betul. Tapi ini tadi kembali lagi Mbak Felis, sebenarnya kan kita tidak bicara like or dislike, tetapi ini harus tidak harus ketika menjadi keluarga presiden atau berada di lingkaran satunya presiden, ini kan kita juga harus menjaga sikap. Nah sebenarnya seperti apa sih introvert ini, apakah bisa diobati istilahnya tanda kutip atau mungkin bisa di cover dengan sikap-sikap tertentu sehingga bisa proper begitu sikapnya? Iya, sifat itu kan bawaan dari lahir misalnya. Gibran sudah umur berapa sih sekarang? Udah 28 atau 20 berapa. Itu kan berarti memang sifatnya dipupuk sejak 0 sampai sekian. Tiba-tiba papanya jadi public figure, dia harus switch 180 atau 360, itu kan susah gitu loh. Kita punya kepribadian sudah menempel atau sudah melekat, memang akulah aku. Tiba-tiba papanya jadi konsumsi publik, bukan papanya aja, keluarga, anak-anaknya juga. Dia memang mau tidak mau harus belajar, tapi tidak. Kalau untuk orang yang tidak terbiasa berhubungan dengan banyak orang harus berubah juga tidak sebegitu gampangnya gitu loh. Yang tadinya saya hidup di kota kecil, walaupun kuliah keluar ya, tapi hidup saya mau ngapain terserah, tidak ada yang melihat atau tidak ada yang komen. Begitu jadi orang nomor satu, papanya semuanya sampai sekolahnya, latar belakangnya dipublish, dibahas, semua orang tahu. Harus ada penyesuaian juga. Kita memang tidak bisa menyalahkan dia kalau tiba-tiba kita jadi artis terkenal misalnya. Itu kita bisa salah penempatan karena memang belum terbiasa. Apalagi yang biasanya cuma sendiri, tiba-tiba kamera banyak, bukan hanya kamera, tiba-tiba habis kamera efeknya se-Indonesia tahu apa yang saya lakukan. Semua dari misalnya prestasi dia, kalau prestasi membanggakan, kalau yang bukan kan itu menjatuhkan gitu. Butuh mental yang cukup yang lebih gitu. Nah ini Mbak Felis, kalau kita perhatikan sebetulnya ini menarik ya. Pak Jokowi itu kan orangnya kan senyum terus gitu ya. Bu Iriana juga walaupun jarang senyum tapi dia akan juga senyum gitu. Ini Gibran ini ngikutin. Apakah mungkin Pak Jokowi mungkin sangat pintar mungkin ketika di depan umum dia senyum, tapi kalau sama anaknya tegang nggak juga tampaknya ya? Kita balik lagi ke latar belakangnya. Pak Jokowi bukan tiba-tiba langsung jadi presiden. Dia sudah menjadi kepala di beberapa sebelumnya gitu di daerahnya. Jadi dia memang gaya kepemimpinannya sudah oke gitu kan, sudah banyak pengalaman, sudah punya bawahan banyak, menghandle banyak orang. Mungkin walaupun kepribadian yang tertutup, tapi dengan pengalaman sebegitu banyak akan terbuka. Terbuka. Nah itu juga mungkin yang bisa terjadi sama Gibran mungkin ya. Karena kalau saya lihat pada saat dia berhadapan dengan wartawan, wajahnya seperti itu. Tapi kalau nanti kita tampilkan lagi ya, pada saat dia selesai sama wartawan, dia akan tersenyum sama Pak Jokowi itu dia akan senyum. Bahkan waktu pas kita lihat tadi dia digendong sama ayahnya waktu pas habis siraman, itu juga wajahnya Gibran itu lucu. Lucu ya. Ada rasa tidak percaya diri kah? Mungkin dengan ekspresi-ekspresi tertentu, misalnya tidak ingin terlihat giginya gitu kan misalnya, atau tidak ingin terlihat awkward atau apa misalnya. Sebenarnya banyak faktor yang membuat dia seperti itu mungkin ya. Jadi yang dipublikasikan tapi untuk ke keluarga dia bisa jadi lebih, karena selama ini memang dia dari kecil sama keluarganya, sama misalnya Pak Jokowi yang kita lihat presiden, tapi di mata dia tetap papanya gitu. Hubungan dia dari kecil sama papanya memang sudah dekat, ya akan ngomong seperti itu. Tapi untuk wartawan dia baru kenal, dia tidak mungkin langsung bisa sesupel itu. Artinya bukan hanya sama wartawan, mungkin sama orang yang baru dia kenal, mungkin dia juga akan bersikap seperti itu ya. Berarti Gibran ini penyesuaian diri untuk orang barunya cukup, beradaptasinya cukup lama misalnya. Itu atau bisa nggak kalau disebut Gibran itu memang orang yang sangat hati-hati? Hati-hati. Bisa dibilang hati-hati. Satu, memang dia kan pintar, maksudnya bukan orang yang IQ-nya pas-pasan atau di bawah gitu ya. Dia pintar, menyelesaikan kuliah di luar bisa, berarti kan IQ-nya bisa. Untuk dari segi akademis dia pintar, dari segi sosial dia bukan tipe orang yang tidak bisa bergaul juga misalnya, bisa. Tapi kalau dibilang hati-hati, benar, mungkin dia tipe analitik gitu, analisis, menganalisa nanti kalau saya begini bagaimana, saya begitu bagaimana. Toh tidak ngapa-ngapain pun dia
diapa-apain gitu kan. Jadi saya harus apa ini gitu. Tipe hati-hati bisa, ataupun tipe memang tidak biasa, kurang biasa untuk berekspresi di depan orang baru. Kalau kita belum kenal terus tiba-tiba saya curhat, kan nggak semua bisa begitu. Ada juga yang baru kenal langsung bilang, gila hari ini aku begini-begini, langsung cerita. Itu tipe kepribadian beda-beda. Jadi kita tidak bisa bilang dia bagus atau tidak bagus, memang tipenya seperti itu gitu. Jadi memang tipe ya, karakter orang pasti akan berbeda. Nah, kalau kita bicara soal karakter atau sifat, Mbak Felis, ini tuh sebetulnya memang sifat dasar atau ini bentukan sebetulnya? Sifat dasar bawaan, memang dari diri dia begitu, dan dibentuk oleh lingkungan. Artinya kedua hal itu akan berpengaruh. Misalnya saya memang periang atau ekspresif, tapi di lingkungan yang terlalu otoriter, tidak boleh begini, ketawa sedikit terlalu besar misalnya diprotek ataupun dilarang. Jadi tipe saya yang periang akan tidak bisa aku ekspresikan gitu loh. Setahun, 2 tahun, 20 tahun, akhirnya tipe periangnya memang sudah tidak ada lagi. Kalau ngelihat dia sini kira-kira tipe yang periang atau kenapa jadi bahasa ya, Mas? Ini kan bahasa pastinya periang, kalau nggak periang nggak bisa jadi begini. Oke, Mbak Felis, kita ke informasi berikut ini dulu.